Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Manarul Ilmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan segala amalan kita di bulan Ramadan ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang berbahagia, kalau kita lihat peristiwa alam yang ada di sekitar kita, salah satunya adalah proses bagaimana kepompong menjadi kupu-kupu, ulat menjadi kupu-kupu. Itu memakan waktu yang sekitar antara 2 sampai 3 minggu, tergantung dari jenis kepompong itu sendiri. Ketika kita melihat ulat, itu adalah satu binatang yang mungkin terlihat menjijikan, ya, suka memakan daun sehingga menjadi tidak menarik. Tetapi ketika kemudian kepompong itu berubah menjadi kupu-kupu, maka kita melihat kupu-kupu adalah satu binatang yang sangat indah, berwarna-warni, menghisap saripati bunga, dan dia tidak pernah menghancurkan bunga yang didatanginya itu. Ini adalah salah satu gambaran bagaimana proses metamorfose dari ulat dari menjadi kupu-kupu. Nah, kalau kita lihat puasa yang kita kerjakan ini adalah salah satu bagian dari proses metamorfose agar kita menjadi orang yang bertakwa, sebagaimana tujuan dari puasa itu sendiri. Hadirin sekalian rahimakumullah, metamorfose diartikan sebagai perubahan atau pembaharuan. Yang dimaksud adalah perubahan dari jiwa yang sebelumnya itu adalah belum mengenali diri kita, belum memahami lingkungan sekitar kita, kemudian berubah menjadi kita mampu memahami siapa diri kita, bagaimana lingkungan kita, dan untuk apa kita itu nanti akan bisa menjalani kehidupan ini. Adanya proses metamorfose pada diri manusia itulah sesungguhnya merupakan satu proses alami yang harus dijalani untuk meraih sebuah keberhasilan. Di dalam surat An-Najm ayat 39 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa allaisa lil insani ila ma syaa, yang artinya bahwasanya seseorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Artinya kalau kita ingin berhasil meraih satu tujuan, itu adalah tergantung daripada sejauh mana kita mau berusaha dalam meraih keberhasilan itu. Maka kalau kita berbicara dalam konteks metamorfose takwa di bulan Ramadan ini, yang harus kita lakukan pertama adalah kita memiliki niat yang lurus bahwa semua aktivitas ibadah yang kita lakukan, dari mulai mata kita terbelalak bangun tidur sampai mata kita tertidur, baik itu tertidur sementara
maupun tidur selamanya, yakni meninggal dunia, niatkanlah semuanya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dikatakan innamal a'malu binniyat, bahwa semua perbuatan itu tergantung dari niat yang kita lakukan. Luruskan niat ini penting, karena banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar, haus dan dahaga. Nah, mungkin niatnya yang tidak tulus. Orang ikut berbuka puasa bukan karena dia ingin menjalankan kewajiban sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW, tapi lebih kepada ingin terlihat bahwa dia juga berpuasa. Jadi luruskan niat ini menurut saya adalah hal yang penting dalam mewujudkan metamorfosis takwa. Yang kedua adalah kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk bisa meraih derajat takwa itu sendiri. Dalam ungkapan bahasa santri, manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil. Sopo sing tekun golek teken bakal tekan. Siapa yang bersungguh-sungguh tekun ya, golek teken mendapatkan satu pegangan, akan sampai ke tujuan. Nah, proses kesungguh-sungguhan inilah saya kira yang kadang di sini kita pasti diuji dengan kesabaran. Saya selalu mengingatkan pada anak saya ketika mereka sekolah itu, supaya anak saya itu, kamu tuh sekarang sedang menjadi kepompong. Itu juga yang saya sampaikan kepada mahasiswa saya, kamu tuh sekarang sedang menjadi kepompong. Maka ketika menjadi kepompong, jalanilah proses menjadi kepompong itu dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti begitu lulus, selesai sekolah, selesai kuliah, maka kamu akan bisa menjadi kupu-kupu yang baik. Tapi kalau belum waktunya menjadi kepompong, kemudian kita misalnya mengalami kecelakaan atau cedera sehingga kemudian prosesnya tidak sempurna, maka dia pun akan menjadi kupu-kupu yang tidak sempurna. Nah, disinilah saya kira hadirin sekalian yang berbahagia, kita harus bersungguh-sungguh bagaimana agar kita bisa menjadi proses kepompong ini dengan sebaik-baiknya. Maka harus kita jaga. Nah, dalam hal puasa kita harus menjaga tidak hanya dari lapar, haus, dahaga dan nafsu seksual, tetapi juga menjaga pandangan kita, menjaga pendengaran kita, menjaga tangan, kaki kita, mata kita, semuanya adalah dalam rangka untuk meraih ketakwaan itu. Hadirin sekalian yang berbahagia, maka kalau kita meyakini bahwa proses kesungguhan itu akan meraih suatu keberhasilan, kita akan menjadi orang yang tidak mudah tergoda. Sering di media sosial ketika tengah berpuasa itu muncul gambar, muncul video, muncul narasi berupa misalnya makanan, minuman yang itu walaupun konteksnya mungkin adalah untuk bercanda ya, misalnya kalau buka puasa itu melihat binatang coro itu seperti kayak kurma katanya begitu kan. Wah, ini padahal kan itu bukan kurma. Nah, itu kan sebuah godaan sesungguhnya. Atau melihat apa itu ikat rambut itu seperti kue, padahal itu bukan kue. Atau melihat spong itu yang untuk mencuci itu seperti makanan. Nah, ini kan sesuatu yang apabila kita tidak kuat, kita bisa tergoda. Nah, oleh karena itu maka hadirin sekalian yang berbahagia, kita dalam menghadapi ujian ini ya, cobaan selama puasa ini kita harus kuat ya, kita harus sabar sehingga kita bisa meraih sebuah kemenangan. Hadirin sekalian yang berbahagia, yang ketiga adalah kita harus berserah diri, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Fatihah yang kita baca sekurang-kurangnya
17 kali sehari, ini 17 rakaat sholat wajib, ada bacaan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Nah kita ya, di dalam menjalankan puasa ini tidak hanya memiliki niat dan usaha saja, tapi juga harus dibarengi dengan doa. Kita berdoa agar semua niat yang kita lakukan, agar semua proses kesungguhan dalam menjalankan puasa ini bisa meraih sebuah keberhasilan. Nah, jadi karena itu salah satu doa yang waktu terbaik itu adalah di bulan Ramadan. Maka manfaatkanlah bulan Ramadan ini untuk berdoa dengan sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Kita bisa gunakan waktu misalnya ketika kita berbuka puasa, itu salah satu doa yang dikabulkan Tuhan adalah doanya orang yang berpuasa ya. Ketika kita melaksanakan sholat wajib ya, berjamaah ataupun sholat taraweh dan sebagainya. Nah, kesempatan-kesempatan ini tidak semuanya kita alami di bulan-bulan lain. Maka salah satu doa yang dibaca ketika bulan Rajab itu adalah Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikanlah di bulan Ramadan. Nah sekarang kita berada di bulan Ramadan, artinya berarti doa kita itu sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, apakah ketika kita sekarang berada di bulan Ramadan itu memanfaatkan dengan baik atau tidak? Nah, saya kira ini penting. Sebab kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, berarti antara doa yang kita panjatkan dari bulan Rajab, bulan Sya'ban, kemudian kita sekarang berada di bulan Ramadan, berarti ketika doa kita dikabulkan, kita tidak mensyukuri doa itu. Hadirin jamaah sekalian rahimahullah. Maka oleh karena itu, agar kita bisa nanti selesai melakukan metamorfose takwa di bulan Ramadan ini berhasil dengan baik dan benar, imbangilah yang kita lakukan itu dengan doa. Apalagi nanti pada saat malam Lailatul Qadar ya, pada malam ganjil mulai tanggal 21, 23, 25, 27, 29 Ramadan, itu salah satu waktu yang mustajab. Nah, jadi kita harus mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, sehingga kemudian doa kita nanti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, agar proses metamorfosis selama bulan Ramadan ini tidak sia-sia, maka kita harus memperkuatnya dengan dua hal. Pertama adalah membuang nafsu dari badan dan menghiasinya dengan ibadah. Jadi godaannya luar biasa, apalagi nanti menjelang Ramadan. Maka kita bisa melihat fenomena di tanah air kita. Di awal Ramadan masjidnya penuh, malnya sepi. Tapi di akhir Ramadan masjidnya yang sepi, malnya yang penuh. Padahal justru di akhir Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar di mana kita dilipat gandakan pahalanya. Nah, ini saya kira ini fenomena menarik. Nah, ini tentu akan menjadi salah satu ujian, karena banyak orang yang prosesnya sudah benar, niatnya sudah baik, proses sudah benar, tapi kadang tidak sampai pada hasil akhir. Nah, maka disinilah kita dituntut untuk senantiasa istiqomah, ya, senantiasa berada di jalan yang lurus, yang benar, agar kita tidak mudah tergoda pada hal-hal yang bisa merusak proses metamorfose takwa itu. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, oleh karena itu perbuatan yang mampu memberikan manfaat nyata dalam diri
dan manusia lain harus terus-menerus dilakukan. Jadi di samping kita melakukan metamorfose untuk tubuh kita pada puasa hari pertama, kedua itu badan terasa lemes, terasa sakit dan sebagainya. Biasanya kalau sudah memasuki puasa ketiga dan seterusnya itu sudah mulai beradaptasi. Nah, ini sebuah proses yang sudah kita lalui. Sayang kalau kemudian tidak tuntas. Kecuali untuk kaum hawa yang memang biasanya karena adanya datang bulan sehingga kemudian dia tidak bisa menjalankan puasa sesuai dengan tuntunan, dan itu dibolehkan, termasuk nanti apabila kita misalnya melakukan perjalanan mudik, kita boleh tidak berpuasa karena memang dapat keringanan, dan itu boleh dimanfaatkan, boleh tidak. Hadirin jamaah rahimakumullah, oleh karena itu melalui dua hal tadi, manusia yang berdosa akan keluar di bulan Ramadan menjadi manusia yang penuh dengan amal ibadah. Maka salah satu doa yang dibaca ketika kita di bulan Ramadan dan pada saat salat tarawih adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kemudian akan lahir manusia baru yang suci murni, yang memiliki sifat fitrah kebaikan. Itulah mengapa orang yang setelah selesai puasa itu dia seperti tadi menjadi kupu-kupu, maka orang yang setelah selesai puasa itu akan menjadi manusia yang suci, sehingga kita merayakan Idul Fitri, kembali kepada kesucian seperti sucinya bayi yang baru dilahirkan. Nah, jadi disitulah kemudian kita ada tradisi saling memaafkan. Maka salah satu ciri daripada orang yang bertakwa itu adalah sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Imran 134 adalah wal afina anin nas, mau memaafkan kesalahan orang lain. Itulah yang kemudian di bulan Syawal ya, atau di hari raya Idul Fitri itu kita orang Indonesia punya tradisi bersalam-salaman, bermaaf-maafan, supaya kita itu betul-betul kembali suci sebagaimana sucinya bayi yang baru dilahirkan. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, semua manusia lahir dalam keadaan suci. Nah itu, jadi itulah ketika kita telah mengikuti proses metamorfose takwa selama bulan Ramadan. Apakah ini akan berhasil atau tidak? Semuanya tergantung dari kita sendiri. Apakah kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan dengan baik atau tidak? Juga kembali kepada diri kita sendiri. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Yang ada hanya dua, orang yang rajin dan orang yang malas. Apakah kita akan menjadi orang yang rajin selama bulan Ramadan ini dengan memanfaatkan segala peluang, potensi serta lainnya yang positif untuk membentuk metamorfose takwa, atau sebaliknya ya, kita akan menjadi orang yang bermalas-malasan? Semuanya adalah tergantung dari diri kita sendiri. Hadirin jamaah sidang Jumat, jamaah salat subuh rahimakumullah. Yang terakhir, keberhasilan sebuah metamorfosa tentu saja kembali saya sampaikan tergantung daripada usaha dan doa. Kewajiban kita sebagai manusia adalah berusaha dengan sebaik mungkin dan tentunya diiringi dengan berdoa serta bertawakal atas segala keputusannya. Setidaknya ada sebuah kesempatan yang tidak hilang ketika kita sudah berusaha dengan sebaik-baiknya. Kerja keras tidak akan mengkhianati kita karena segala yang telah ditentukan Allah adalah yang terbaik. Apa yang kita raih adalah
tidak terlepas dari usaha yang kita lakukan. Apakah kita akan meraih derajat takwa atau tidak, tergantung sepenuhnya dari apa yang kita lakukan, salah satunya di bulan Ramadan ini. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas undangan yang diberikan kepada saya untuk memberikan kuliah subuh di Masjid Manarul Ilmi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.